bahkan Bu parahnya tuh banyak yang sembunyi di balik kata self love nih Bu. Jadi kondisinya sudah obesitas tapi kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting sehat, percaya diri kayak gitu Bu. Makanya banyak kalau di bulan-bulan puasa terutama ya bagi yang muslim gitu. Mereka kalau puasa kan kayak pesta, buka puasanya kan semua harus ada. Kalau nggak disediain marah-marah, katanya kok puasa itu tetap cara detox yang paling benar. Ya, tapi cara puasa tuh boleh bisa macam-macam. Ini makanan kamu aja saya atur deh, udah segitu. Ya udah saya ikut kamu aja, itu obatnya saya buang ke sampah loh. Oh. Minta maaf sama dokter. Halo guys, kembali lagi di Bincang Sehat. Sehat itu menyenangkan. Oke, apa kabar nih Alda, Rinta? Alhamdulillah baik. Sehat dan tetap produktif ya pastinya. Iya, dari kemarin tuh kita habis episode terakhir tuh kita kembali menjadi diri kita Iya. sendiri, kayak sibuk ya kan, ketemu tuh kayak nggak saling nengok. Iya. Kayak nggak kenal sih. Lebih karena sombong sih sebenarnya kayak gitu ya. Oke guys, di episode ini kita bakal bahas apa nih? Kita bahas tentang obesitas aja gimana? Kayaknya kalau obesitas tuh menurut aku masalah yang nggak pernah selesai gitu nggak sih di Indonesia maupun di dunia gitu. Bener banget Ya. Hmm. Udah gitu, terutama obesitas di perempuan. Jadi aku baru aja baca, katanya kalau perempuan itu dia itu punya resiko bahkan hampir 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami obesitas Wow. dibandingkan laki-laki. Iya, Gitu, ya nggak sih? Dan itu kan ngeri banget ya. Dan bahkan datanya nih ya, berdasarkan data SKI di 2023, itu tuh wanita usia sekitar 40-44 tahun, 41,7%-nya mengalami obesitas. Oh, Bahkan tinggi banget ya. Tinggi banget, hampir 50%-nya gitu loh wanita-wanita Iya. di Indonesia itu mengalami obesitas gitu. Dan sedihnya lagi nih, aku tuh sering banget lihat konten di TikTok, perempuan itu sering terjebak dengan kata-kata self love, Oh, ya kan? bener Kalian pasti banget. pernah dengar kan? Iya, di TikTok tuh sering ya aku lihat kayak di sosmed lain nih, nggak cuma TikTok doang ya. Banyak wanita-wanita yang berkedok self love ya, pede di depan kamera, terus kemudian bisa makan apa aja, keluar hangout dan sebagainya, bersembunyi di balik kata self love gitu. Padahal seharusnya kita peduli nggak sih sama kondisi kesehatan kita sendiri gitu. Apalagi kita ini dibilangnya 3M, Apa tuh? melahirkan, menyusui, menstruasi. Jadi Iya. kita mesti jaga ya Mm-mm. sampai di akhir usia produktif kita. Bahkan kalau bisa melebihi usia produktif, kenapa tidak? Ya, betul. Aku sendiri sebenarnya nggak masalah sih dengan kata self love itu ya. Cuman itu tuh sering salah disalahartikan gitu. Kayak contohnya kalau konten-konten di TikTok, perempuan-perempuan yang kelihatan gemuk banget gitu loh. Udah bukan overweight lagi tapi obesitas. Mereka tuh dengan pedenya kayak ya nggak masalah gemuk, yang penting sehat gitu katanya. Nggak masalah gemuk, kan kecantikan perempuan itu tidak dilihat dari bentuk tubuhnya. Ya memang sih, aku akuin memang kecantikan perempuan itu nggak ada standarnya gitu ya. Tapi kalau dibilang nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat, emang yakin gemuk itu sehat ya nggak sih? Itu Iya sih, yang kayak ngeri. orang-orang kurang aware ya dengan kesehatannya dan menutupi itu semua dengan oh ya udah nggak apa-apa kan self love, udah pede aja gitu kan. Iya, Nah, itu sih. Sayang Sering banget banget. kan. Oke guys, jadi biar kita bahasnya nggak ngalor ngidul nih, biar kita belajar dari pakarnya. Sekarang kita bakal kedatangan bintang tamu di episode yang spesial ini. Nah, beliau adalah pakar detoksifikasi Indonesia. Udah pada tahu belum sih? Wah, kayak seru nih, seru. nih. Oke. Nah, beliau juga pernah menjadi nutrisionisnya dari presiden keempat, yaitu Gus Dur. Oh. Keren banget nggak sih? Wow. Dari riwayat Iya. Keren banget sih. profesionalismenya tuh dapat banget. Iya. Terus selain itu, beliau tuh juga ternyata menulis buku guys. Apa tuh? Food Combining, Diet Detox, sama Green Smoothie. Oh, yang terkenal banget food combining Iya, kan tuh. Iya, aku sering lihat sih itu. Ya, aku ingat banget ibu aku, ternyata waktu pas aku kecil ibu aku tuh pernah baca buku itu. Jadi pas aku lihat di rumah, oh ternyata ada buku food combining di rumah aku. Oke guys, karena biar nggak penasaran, kita langsung panggil aja nih Ibu Andang Gunawan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Ibu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Duduk Bu, duduk Bu. Mana? Jatuh kacamata.
Gimana kabarnya Bu Endang? Baik, baik. Oke. Tadi macet Bu perjalanan di sini? Belum sih. Belum. Belum, biasa Karena masih nanti. pagi ya, jadi masih segar belum. ya. Gimana nih kesibukannya Bu Endang sejauh ini? Saya ya gini-gini aja udah mau pensiun ya. Kalau boleh tahu? Nggak sesibuk dulu sih, sibuk dulu ya. paling cuma kalau diminta untuk bicara mengenai pola makan sehat, oke, gitu. Tapi udah nggak hari ke hari lagi, mulai ngurangin. Oke Bu, jadi kali ini kita di podcast sekarang kita mau bahas tentang obesitas nih Bu. Jadi kan perempuan itu cenderung mengalami resiko obesitas lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Nah, pendapat Bu Endang gimana? Di sini juga tinggi. Saya udah nggak ngikut di sini. Iya, ternyata di sini tinggi Bu. Ya, mungkin pola makan, terus kemudian lifestyle kita juga kan membuat banyak orang udah malas bergerak ya, nonton televisi, mungkin ibu-ibu banyak nonton film drakor, sambil ngemil, kemudian makanan juga cari yang praktis ya, mungkin itu salah satu penyebab semakin naiknya ya angka obesitas gitu. Bahkan cenderung naik nih Bu, sampai 41% Bu di usia 41 sampai 44 tahun. Itu udah mungkin ya itu usia, kalau pengalaman saya ya mungkin udah yang usia yang anak-anak juga sudah tidak terlalu, artinya sudah anak-anak udah cenderung besar ya kalau kita usia gitu. Jadi kita udah sebagai ibu rumah tangga sudah nggak terlalu sibuk. Nah mungkin jadi kita bukan pelarian jadi kemudian timbul, apalagi kalau ibunya tidak punya aktivitas di luar rumah ya, dia nggak bekerja di luar rumah, jadi cuma di rumah aja, kemudian mulai ngerasa sepi. Nah biasa larinya tuh ke makan, kalau nanti pergi sama teman-temannya makan lagi begitu kan. Jadi seperti itu, jadi makan aja tuh Hangout ya banyak jadi memang itu di coffee shop usia ya. kita udah mulai agak lega gitu kalau buat ibu-ibu yang tidak bekerja di luar rumah. Bahkan Bu, parahnya tuh banyak yang sembunyi di balik kata self love nih Bu. Jadi kondisinya sudah obesitas tapi kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting sehat, percaya diri kayak gitu Bu. Pendapat Bu Ana gimana? Kalau dibilang sehat, ukuran sehat tuh apa sih gitu kan ya? Kalau misalnya kebanyakan orang gini mengukur menyebutkan bahwa dirinya sakit tuh kalau sudah kena penyakit parah, karena penyakit jantung, kanker seperti itu ya, atau diabetes, baru dia bilang dia sakit. Tapi kan sebetulnya kalau kita harus mengukurnya hari-hari, kita sering kena flu nggak? Gitu kan? Sebentar-sebentar flu, itu udah tanda-tanda bahwa kita nggak sehat. Kemudian sering nyeri-nyeri badannya kayak seperti orang rematik, gitu kan? Karena untuk penyakit-penyakit seperti itu obatnya masih dijual bebas, sakit pusing, ya kan? Flu, terus nyeri sendi, nyeri otot, obatnya masih ada yang bisa dibeli bebas. Jadi itu dianggap bukan penyakit. Nah, maaf kalau saya mengatakan kalau overweight ya, obesitas itu juga salah satu gejala tanda bahwa badan kita nggak sehat. Gitu ya. Kalau dia ukurannya sehat itu tidak sakit yang parah, itu salah. Ya jangan sampai ke sana gitu kan. Jadi mencintai diri sendiri kan bukan mencintai saya cinta dengan tubuh saya yang gemuk ini, bukan begitu. Saya harus mencintai semua bagian yang ada dalam tubuh kita. Itu semua organ-organ kita, sel-sel kita kan bekerja keras untuk supaya kehidupan kita bisa berkelanjutan ya kan. Jadi yang harus disayang-sayang ya semua bagian yang ada pada tubuh kita, bukan bentuknya yang dari luar aja sudah gemuk gitu kan. Termasuk juga merawat ya Bu ya. Iya gitu, jangan sampai pada satu titik dia akan mengalami penyakit yang tidak dia harapkan gitu kan, yang lebih berat, yang ongkos biayanya juga lebih besar kan, jangan sampai seperti itu. Jadi saya nggak bisa bilang self love itu mencintai apa yang terlihat dari luar. Apa yang di dalam tubuh kita itu yang harus kita cintai. Bagaimana dia bekerja, semua fungsi dalam tubuh kita itu bekerja untuk kita 24 jam dalam sehari, nggak berhenti gitu kan. Itu yang harus kita hargai. Gitu. Tidur cukup. Ya termasuk salah satu cara untuk ya. merawat seluruh bagian dari tubuh kita. Nah, Sebelum
berbicara lebih dalam nih, aku mau ngambil minum dulu kali ya biar tetap seger karena cuacanya kan akhir-akhir ini panas banget ya. Boleh banget. Tunggu sebentar ya. Oke. Bu, nanti kita bakal bahas nih perjalanan Bu Andang mulai dari mendalami food combining sampai akhirnya menemukan lah Detox itu. Banyak nih Bu yang udah mulai tanya-tanya gitu atau penasaran kepo-kepo apa sih dia detox food combining tuh yang kayak gimana sih gitu. Siapa tahu bisa jadi referensi buat penonton nanti untuk menerapkan pola hidup sehat supaya kita tetap bisa merawat tubuh kita ya Bu ya. Oke, sebelum itu kita minum dulu. Kita minum dulu kali ya. Ini yang Ini apa Dikocok isinya? dulu nih. itu tropicalas itu ada semangka, ada jahenya, Nanas nanas, dan Nanas. apel. Apel. Oh. Ini merahnya dari mana? Seperti Dari biasa. semangka. Oh, semangka. Seperti biasa. botolnya Agak keras ya. Boleh Bu, udah bisa Bu. Saya bisa. Itu Makanya menandakan ada- ini, menandakan kebersihan, higienitasnya itu terjaga gitu kan? Iya, Kan sangat kuat. Saking kencang. Enak. Terima kasih Alda. Oke. Ini Bu, kita penasaran sih Bu, gimana sih perjalanannya Bu Andang gitu sampai sekarang kan terkenal sebagai pakar detoksifikasi Indonesia gitu ya. Gimana sih Bu perjalanannya Ibu dari awal sampai bisa menemukan teori terkait diet detox itu Bu? Sebenarnya menemukan bahwa detox itu bisa digunakan sebagai apa? Salah satu cara pengobatan ya bukan saya pastinya itu orang-orang yang ahli-ahli yang udah terdahulu. Saya menemukan ilmu mereka gitu Ya. kebetulan. Jadi ya itu juga kebetulan itu kan ada alasannya, ada sebabnya gitu, ada awalnya. Jadi pada tahun 93 suami saya tuh sakit. Ya pola makan kita waktu itu jelek banget. Ya, terutama suami saya tuh mereka sekeluarga tuh suka banget makan daging. Pokoknya yang berat-berat gitu ya, daging lemak gitu suka. Aice Ya, suka makan all you can eat. Iya. Karena saya belum mendalami gizi ya saya diem aja gitu. Kadang-kadang nanti malam-malam tuh bisa, Mama dia bilang gitu, ke ini yuk, ada salah satu hotel gitu kan yang buka 24 jam tuh coffee shopnya terkenal. Lagi pengen makan ini yuk, udah dandan dia pergi gitu. Jam 3 pagi. Kayak sahur ya Bu ya. Seperti itu makanya tuh bisa sering ya, sering sampai satu saat dia ngerasa kok sering mual, terus badannya kaku-kaku semuanya. Puncaknya itu tiba-tiba dia bilang perut saya kok keras sekali ya, dia bilang gitu. Terus saya pegang gitu, terus kebetulan memang belum lama sebelum dia kejadian sakit itu memang ada keluarga yang sakit liver sampai meninggal gitu. Jadi saya jadi dengar perutnya keras seperti. Jadi saya khawatiran saya jangan-jangan suami saya sakit liver gitu kan. Kemudian saya bilang ya udah besok itu deh ke laboratorium dulu, saya bilang gitu ya, baru ke dokter. Bukan mesti ke dokter dulu ya, kalau saya nggak ngerti besok tahu. Biasanya kan hasil lab diarahkan sama dokter kan Bu. Saya tetap nganggap takut dokternya salah-salah gitu kan. Ke lab dulu gitu kan. Udah dapet lab, hasil lab, ya saya nggak ngerti bacanya dong ini apa gitu kan. Kebetulan kami punya teman baik gitu yang kenal keluarga kami gitu ya, kenal baik dengan dokter itu. Jadi saya itu masih zamannya pakai fax, saya fax itu tolong lihat dong nih hasilnya. Suami gitu, dia lihat setengah lama dia telepon, ini udah sakit liver, dia bilang harus di rumah sakit katanya gitu ya. Dia harus diet gitu. Udah kalau gitu ya udah biar dia ke kamu deh, saya bilang gitu. Terus dia ke teman saya ini pulang dari sana bawa obat tuh satu bungkus gini ya, 8 macam. Oh, banyak Ini banget. kasih obat, suami saya tuh udah lemes banget gitu kan. Terus saya cuma pikiran saya waktu itu obat. Itu ilmu yang saya tahu dia waktu itu. Obat itu kan nanti larinya ke liver. Sementara suami saya tuh bukan orang yang disiplin pakai obat. Sebentar lupa, sebentar minum, nanti obatnya nanti dia merasa sembuh gitu kan. Terus sakit minum obat lagi gitu kan. Saya pikir nanti larinya kan ke liver. Kemudian nggak tahu deh saya dengan nekatnya saya bilang mau nggak ikut menurut saya, dia bilang iya saya terserah kamu aja deh, udah lemes gitu ya, nggak usah minum obat. Terus dia bilang gitu, ini makanan kamu aja saya atur deh, udah saya gitu. Ya udah saya ikut kamu aja, itu obatnya saya buang ke sampah loh. Minta maaf sama dokter. Dokternya sudah nggak ada juga.
Terus udah saya buang, terus saya bingung kan, saya bukan ahli gizi waktu itu. Besoknya saya ke toko buku, semua buku diet saya beli. Tuh sampai penuh di bagasi mobil saya tuh buku-buku. Saya belum mobil saya waktu itu kayak station, jadi bisa diambil gitu kan. Ada buku diet rendah kalori, diet rendah gula, semuanya macam-macam lah gitu kan. Tiap hari dibaca, capek juga kan, mana yang mesti saya ikutin gitu. Kebetulan di salah satu buku yang terbeli oleh saya itu, berbahasa Inggris ya, bukunya tuh agak aneh. Dia bukunya tebel, kecil, kayak buku novel gitu. Jadi tapi nggak tahu kenapa saya pegang terus, terus saya gini kan, gitu kan, buka gitu, tulisannya kecil gitu kan, pokoknya nggak menarik deh untuk buku tentang apa pola makan, nggak ada foto juga. Polosan gitu. Terus nggak sengaja saya terbuka pada satu halaman yang tulisannya loving relationship, terus saya bilang apa hubungannya gitu kan sama diet gitu kan. Akhirnya saya baca dari depan, ternyata itu pengalaman seseorang penulis buku itu waktu dia mengalami overweight hampir 100 kilo. Terus dia juga udah mulai ngeluh ini itu, terus dia juga ngelihat waktu bapaknya sakit keras, kena kanker usus, terus akhirnya dia ngerasa takut nggak mau ngalamin seperti itu. Kemudian dia mungkin dari baca-baca atau dari informasi teman-temannya, dia menemukan seorang namanya kalau di Amerika tuh disebutnya natural hygiene. Ya, kalau bisa juga mungkin semacam naturopatik ya. Artinya dokter yang tidak melakukan bedah, tidak melakukan praktek seperti dokter medis. Jadi hanya memberi saran pola makan yang benar, gaya hidup sehat seperti apa, makanan yang benar itu seperti apa gitu ya. Kemudian beliau dokter natural hygiene tadi memberi ya aturan pola, kamu harus begini pola makannya. Dalam waktu 3 bulan dia turun 25 kilo. Dan semua penyakitnya, keluhannya ya, terutama tuh hilang. Dan akhirnya beliau menulis buku itu. Istrinya kebetulan senang masak, jadi istrinya membantu resep, jadi mereka kolaborasi. Dan bukunya ya bestseller, sampai saya sendiri aja beli gitu. Terus tapi saya pikir mana itu kan minum makanan orang sana ya, jadi agak kok nggak menarik, udah dicoba juga kayaknya hambar gitu. Kemudian saya liatin polanya apa sih, oh ternyata protein tinggi nggak boleh dimakan sama karbohidrat tinggi, jadi harus dimakannya dengan sayuran, terus harus banyak makan buah. Saya ikut bikin polanya aja. Kemudian saya terapkan di menu makanan Jepang, makanan Cina, makanan Indonesia juga, pokoknya dicocokin lah dengan pola itu. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan suami saya waktu itu beratnya 82, turun 8 kilo. Dan perutnya langsung rata, tadinya bengkak ya, perutnya udah bengkak. Dan semua keluhannya pegel kaku segala macam, pusing juga hilang dan menjadi sehat lah. Dan jadi, nah kenapa sampai ke sini, sampai ke detox? Jadi ceritanya singkat kata itu dari mulut ke mulut lah di antara teman. Kan lihat hasil suami saya seperti itu. Kemudian ada beberapa teman ngundang, mereka ngumpulin teman bicara dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kebetulan ada wartawan di situ. Masuklah di salah satu media. Mulai saya diserang di situ. Ditentang, Bu. Dan bukan orang sembarangan ya, oleh malah profesor, doktor, ahli gizi gitu kan. Katanya itu ilmu setan lah katanya. Menyesatkan dan sebagainya gitu. Saya cuma diem aja gitu ya, mau dilawan dia profesor gitu kan. Saya bukan apa-apa, belum jadi ahli gizi, tapi kok suami saya sembuh, kok teman-teman saya semua yang ngikutin pola makan suami saya berhasil gitu kan. Bahkan ada ibu-ibu yang baru melahirkan, dia biasanya sebelum-sebelumnya dia aerobik untuk nurunin berat badan karena dia selalu overweight kalau hamil gitu. Terus dia telepon saya dengan senang, dia bilang dia heran dia turun beratnya 14 kilo tapi ASI-nya nggak berhenti gitu kan dengan ikut combining. Beda katanya dengan yang dulu tuh ASI-nya langsung berhenti gitu kalau dia aerobik gitu, olahraga berat untuk nurunin berat badan, ASI-nya langsung berhenti gitu. Nah jadi mau dilawan gimana ya, saya bilang itu maksudnya bukan dia terlalu tinggi lah buat saya gitu ya beliau. Kemudian nah
pada saat yang bersamaan tuh selalu banyak yang nanya teman-teman, gimana sih caranya, gimana sih, saya bosen waktu itu neranginnya gitu kan. Terus saya datang ke salah satu teman saya yang kebetulan beliau adalah editor dari salah satu penerbitan buku besar lah di sini gitu. Saya bilang, Mbak, kan beliau senior saya kan, tolong dong bikinin saya kayak brosur-brosur gitu untuk pola makan ini, soalnya banyak yang nanya, kenapa mesti bikin brosur? Males saya jawabnya satu-satu, saya bilang gitu kan. Kemudian beliau bilang, kenapa nggak bikin buku? Oh, saya bukan penulis buku soalnya. Saya nggak bisa bikin buku, saya nggak ngerti gitu. Ntar saya bantu. Dan beliau membantulah cara-cara menulis buku yang baik seperti apa. Bahkan beliau juga yang membuat outline-nya segala macam. Dan itu nggak main-main, proses nulis buku itu 4 tahun. Wah. Karena saya pemalas, bukan karena hebat. Dan nggak Ditunda dikerjain juga nggak ya. dikerjain sampai saya liburan ke luar negeri atau keluar kota gitu, sampai di Uber sama si ibu ini. Ayo, dia bilang, kamu nih mesti di apa, bahasa kasar ditendang belakangnya ya gitu ya. Iya, sebentar ya, so, gitu. Ntar kerjain satu halaman, terus besoknya enggak lagi gitu ya. Nah, kan pada saat yang bersamaan saya diserang itu kan. Kebetulan juga waktu mulai menulis buku itu kan banyak hal-hal yang saya harus membaca buku ya terkait ya, misalnya kenapa anatomi segala macam. Wah, saya bilang ini nggak bisa nih kalau saya nggak sekolah. Mau beli buku juga, bukunya apa yang mesti dibeli gitu kan. Akhirnya saya mendaftar di salah satu sekolah di Australia, sekolah gizi, nggak ada hubungannya sama food combining, tapi dia lebih ke arah natural, jadi pengobatannya natural, jadi pengobatan dengan terapi nutrisi gitu. Jadi mungkin agak beda ya dengan sekolah kalian, agak beda. Jadi kita nggak belajar kalori-kalori, nggak ada di situ. Jadi bagaimana pola makan itu harus diperbaiki, interaksi dari zat-zat makanan itu terhadap sel-sel tubuh kita itu bagaimana gitu ya. Cara kerja tubuh kita juga gitu gimana gitu yang sebenarnya. Dari situ ketika saya menulis buku itu jadi kayak nyambung. Oh, ternyata kenapa misalnya karbohidrat nggak boleh dimakan bareng-bareng sama protein, itu ternyata kerjanya si pankreas kita seperti itu, ternyata kerjanya si usus kecil kita seperti itu gitu ya. Usus halus atau usus kecil ya? Usus halus kita kerjanya seperti itu. Jadi semua terjawab. Jadi saya bolak-balik aja. Oh, food combining kan cuma nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Terus asam basa diajarin juga. Terus saya cari asam basa itu di ilmu gizi yang sekolah ini seperti apa gitu. Jadi akhirnya ya sekolah kan juga 4 tahun prosesnya, durasinya kan. Jadi ya bareng-bareng buku ini kelar dalam waktu 4 tahun gitu. Nah, sampai menemukan tentang detox itu karena saya di food combining itu sering sekali disebut detox, ada efek detox gitu kan. Detox itu apa gitu kan. Jadi itu jadi ketika kita menaikkan meninggikan porsi dari sayur-sayuran dan buah-buahan itu otomatis terjadi fungsi detox kita meningkat gitu kan. Nah, kebetulan saya ada teman orang Indonesia sih, dia di Amerika, waktu itu masih tinggal di Amerika. Dia itu ahli dia kolon terapis. Kemudian dia ngambil training detox, terus dia informasi ke saya, Mbak, kamu ikut ini deh, dia bilang gitu. Nyambung sama food combining gitu. Jadi ini tapi khusus detoksifikasi. Terus saya baca-baca. Nah, kebetulan juga sebelum saya pergi ke Amerika untuk ambil training detox ini, saya ikut salah satu semacam spa atau apa ya namanya, klinik di Thailand. Dia programnya detox gitu. Kan banyak ada Bu ya. Bagus sih, ada dokternya segala di sana. Jadi dia juga menerapkan gitu, minum jus gitu kan dari pagi sampai sore gitu. Jadi saya bilang, mau pengen bikinnya seperti ini gitu, cita-citanya sih gitu. Berarti Bu sebenarnya bisa dibilang kalau di luar negeri itu diet detox itu udah umum banget. Udah lama. Jadi kita nih baru-baru aja, mungkin kita baru 10 tahun terakhir ya. Jadi ketika saya tahun 2000-an itu
di sana udah populer. Oh. Terus juga detox itu kadang-kadang nggak dibilang detox gitu kan, kadang-kadang dibilang fasting gitu. Iya. Karena memang salah satu cara detox itu adalah dengan puasa. Kuncinya itu adalah puasa. Jadi ada fasting klinik gitu, udah ada ternyata. Dan kalau Gede lagi. kalau pengalaman Ibu kalau di luar negeri gimana Bu? Mereka ada pertentangan nggak sih Bu terkait detox itu? Mereka, nah gini, kalau mereka tuh kan punya asosiasi Ya. dan mereka udah ada apa ya, semacam punya secara hukum punya perlindungan sama seperti medis gitu. Oh. Gitu. Kalau di sini kan enggak. Jadi Ya. itu yang membuat saya enggak maju-maju membuat detox klinik. Takut saya nanti ada apa-apa saya disalahin karena ya orang kalau namanya persaingan ya, Iya. ada aja cara kan, dan saya hati-hati karena ini kan berkaitan dengan kesehatan seseorang atau keselamatan jiwa seseorang. Jangan sampai sebetulnya dia makan apa gitu nanti gara-gara dia ikut ini terus disalahin. Ya kalian sendiri kan ngalamin kok, kok begini kok begitu gitu, karena memang detox itu awal-awalnya memang mengeluarkan suatu tubuh kita memunculkan reaksi yang mirip kayak sakit. Iya. Nah kan kalau orang nggak ngerti dipikir sakit beneran, padahal itu kan proses yang sangat alami dan pasti akan terjadi gitu, reaksi tidak nyaman itu gitu. Nah, Bu, kira-kira apa sih yang membedakan kayak diet detox itu dengan diet-diet pada umumnya? Apalagi sekarang kan di Indonesia kayak banyak keberadaan macam-macam jenis diet, apalagi diet detoxnya juga macam-macam juga nih, ada yang ditempel koyo dan semacamnya dan gitu Atau sih, Bu. obat ya. Iya. Kalau saya boleh bilang sih dari pengalaman saya sendiri, puasa itu tetap cara detox yang paling benar. Ya, tapi cara puasa itu boleh bisa macam-macam. Pokoknya puasanya itu pola makannya harus meningkatkan asupan buah dan sayur, harus itu. Karena hanya di kedua jenis makanan itu yang dia mempunyai kandungannya tuh mempunyai efek detox. Bisa membantu proses detox ya, selain dia memang ada zat anti racun, kemudian juga ada antioksidannya gitu. Karena ketika kita badan kita mulai berproses untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita, itu selalu akan terjadi pembentukan radikal bebas, itu selalu. Jadi kalau kita nggak ikut program detox pun, kita makan nih hari-hari gitu, pasti badan kita tuh memproduksi radikal bebas dari hasil pemrosesan racun dari makanan. Racun dari makanan tuh bukan berarti kita makan racun ya, tapi ketika kita makan makanan itu kan nanti akan dipisahkan oleh tubuh kita, ada yang diambil karena nutrisinya, kemudian ampasnya kan dibuang. Nah ampasnya ini walaupun nggak ngeracunin badan kita sampai membuat kita mati, tapi dia kalau numpuk terus di badan kita tuh itu akan jadi masalah, dan karena tidak diperlukan oleh tubuh kita, itu akan dianggap sebagai toksin. Ya, jadi sisa-sisa itu toksin. Terus sel-sel tua kan, sel-sel juga gitu kan, dia berkembang ya, tumbuh, terus nanti sesudah dipakai dia aus ya. Nah itu juga harus dibuang. Nah itu juga toksin. Kalau dia numpuk terus di badan kita ya, dia lama-lama akan mengganggu. Jadi kita nggak ikut programnya seperti isbuah gini, tetap badan kita akan memproduksi radikal bebas. Nah, ketika kita ikut program ini juga tetap terjadi radikal bebas, karena kan pasti sebagian yang nggak diperlukan itu harus dibuang. Nah, tapi dengan makan kita banyak sayur sama buah, karena sayur dan buah itu tinggi kandungan antioksidannya, radikal bebasnya teratasi. Itu bedanya. Nah, bedanya dengan diet-diet lain, kalau diet lain itu ya, saya nggak bilang diet lain juga buruk, tapi kalau diet lain itu porsi sayurannya sama buah-buahannya sedikit, ya nggak akan terjadi gitu, namanya penyembuhan yang kita inginkan. Kalau penurunan berat badan yang terjadi juga itu cuma sementara, biasanya cuma air yang keluar ya. Nanti sesudah itu dia balik lagi. Iya, kalau air tuh penurunan badannya tuh cepat ya Bu ya, kayak dalam sehari tuh bisa langsung turun, padahal yang turun itu 3 hari itu cuma air. iya, 3 hari tuh cuma air ya Bu ya. Gitu. Makanya kalau
kita juga nggak akan kekurangan cairan kalau kita minum jus kan ada buah ya, mau dimakan utuh atau dibikin jus kan ada Ada kandungan kadar airnya. airnya. Nah itu kelebihan buah sama sayur itu kadar air tinggi, kadar antioksidannya tinggi, vitamin mineralnya juga banyak gitu, dan dia juga mempunyai apa namanya unsur-unsur yang dia kayak apa ya, dia bisa menarik racun dari dalam tubuh kita gitu. Itu yang nggak ada di makanan lain gitu. Jadi kuncinya itu di buah sama sayurnya ya Bu ya, di konsumsinya. Ya, jadi kalau misalnya tadi apa seperti tempel-tempelan, gimana sih yang Koyo. ngeluarin, kalau dia tempelin koyo, kan koyonya udah ada ramuan kan, terus koyonya berubah warna, ya otomatis pasti ada racun yang keluar, tapi bukan si koyo itu yang menarik racun dari dalam. Kan dia racun itu kan keluar lewat keringat kita juga, kan ditutup, jadi kan berkeringat situ, bereaksi kan berubah warna. Tapi bukan dia yang bukan si koyo ini yang menarik racun dari badan kita. Gitu. Jadi harus yang menarik ya itu tadi ada unsur-unsur yang ada di dalam buah sama sayur itu bekerjanya di dalam gitu kan. Karena orang biasanya mau ngelihat hasilnya aja Bu. Kan kalau koyo itu kayak kelihatan efektif ya, kayak oh langsung berubah warnanya gitu kan. Ya udah pasti badan kita ngeluarin apa ya, keringat ya. Kan kalau ditutup kan jadi keringat kan. Nah, keringatnya tuh nempel ya. Warna. Terus minum herbal juga itu juga nggak bisa. Misalnya apa jamu untuk detox juga nggak bisa. Herbal itu kerjanya ke kelenjar. Harus hati-hati, ada dosisnya. Minumnya nggak boleh sembarangan gitu. Nah, terus kalau balik lagi ke buah sama sayur juga, kita udah juga di dalam program ini kan kita udah atur ya kebutuhannya tuh berapa. Jadi tetap juga nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh buah itu kan juga gula nanti bahaya gitu kan, beda gitu loh. Ya karena di buah itu ada unsur-unsur lain yang membantu supaya gula itu tidak apa namanya tidak Berlebih. bukan berlebih, tidak apa sih ya, ya mengendalikan lajunya gitu loh, supaya terkendali gitu. Nah juga Bu, biasanya habit-habit orang Indonesia nih kayak pengennya tuh yang instan, pengennya cepet gitu ya. Makanya nggak peduli dengan proses di dalam tubuhnya, maunya kayak yang langsung kelihatan lah hasilnya gitu. Nah kira-kira dengan minum misalkan seharian full, 1 hari aja diminum jus itu apakah sudah bisa dikatakan itu detox? Satu hari? Betul, 1 hari. 1 hari ya. Nggak bisa. Nggak bisa tuh, Bu? karena racun itu mulai keluar, cari jalan keluar itu hari ketiga. Itu yang sering menimbulkan reaksi detox tadi, reaksi yang tidak nyaman tuh kalau mungkin kalau di pengobatan narkoba tuh istilahnya sakau ya. Nah kayak gitu sama kita juga akan ngalamin seperti sakau itu, menggigil, uring-uringan, terus pusing, mual ya. Pokoknya gejalanya seperti sakit ya, terus ingus juga meler terus gitu kan. Terus kalau kita punya problem kulit misalnya sebelumnya itu malah jerawatan gitu kan, itu suka membuat kalau orang nggak mengerti itu panik. Nah itu memang itu sebabnya kalau menjalankan detox itu kita harus well informed, ya harus benar-benar tahu detox itu apa, tujuannya apa, caranya apa, hal-hal apa yang akan terjadi selama detox supaya nggak panik. Gitu. Dan juga gejala-gejala tadi belum tentu dirasain semua orang ya Bu ya? Pasti Beda-beda juga tiap ya? orang, tapi kalau orang yang terbiasa puasa itu nggak, apalagi kalau kita punya kesibukan, sibuk dalam arti kan kita melakukan aktivitas sehari-hari, tetap misalnya kita penulis tetap nulis, kita apa namanya misalnya kayak kalian praktek aja, pokoknya selama pekerjaan itu nggak menghabiskan apa energi, nggak melelahkan fisik, itu bagus. Maksudnya biasa aja aktivitas yang normal, itu biasanya kita nggak terasa. Kalau gejala itu muncul, pusing juga nggak rasa, seperti kita bulan puasa aja. Ya, kalau kita ada aktivitas kan kita nggak kerasa, tapi kalau kita diam aja kan kerasa, mulai kok pusing, kok ini, kok itu. Overthinking gitu ya. Iya, kayak seperti itu. Jadi kalau 1 hari nggak bisa dibilang detox. Minimal 3 hari ya Bu. No, sebenarnya nggak 3 hari itu. Kalau saya lebih menganjurkan 3 hari itu untuk latihan, untuk membiasakan. Tapi kalau mau ngelihat hasilnya minimum seminggu. 7 hari biar keluar racunnya dulu. Karena kalau 3 hari gini baru racunnya mau keluar, dia udah balik ke pola makan yang lama, ya udah nggak jadi lagi, dia masuk lagi, gitu kan.
Biasanya tuh apa sih Bu ciri-cirinya tubuh kita tuh sudah mengeluarkan racun atau bisa dibilang diet detox itu berhasil mengeluarkan racun dalam tubuh kita? Itu tadi sakau tadi. Oh, sakau itu justru malah Tanda-tanda kalau udah kita itu berhasil karena ya. racunnya mulai dia keluar melalui jalur tempat dia masuk, lewatin usus gitu kan. Iya. Kita jadi mual dan sebagainya. Terus misalnya lewat kalau kita jerawatan itu dia lewat kulit. Iya. Diemin aja, rajin bersihin muka seperti itu kan. Jadi kita ikut bantu bersihin muka. Kemudian saya juga menganjurkan kan kalau selama program detox itu boleh deh luluran gitu kan. Itu bagus juga supaya kulit-kulit mati itu terbuang. Jadi kulit kita bisa ngeluarin racun-racun lagi gitu. Bicara tentang periode detox nih Bu, untuk waktu yang pas itu tadi kan menurut Bu Anang sekitar 7 hari gitu ya seminggu. Nah, gimana tuh Bu dengan kebutuhan protein kita secara harian kira-kira gimana Bu? Sampai 40 hari itu nggak usah khawatir karena badan kita akan akan menghemat pemakaian protein ya, biasanya mungkin pakainya seberapa, tapi ketika kita puasa badan kita langsung otomatis dia gunakan seefisien mungkin, hanya digunakan sekitar 25% ya. Makanya kita jangan melakukan aktivitas yang berat-berat gitu kan, supaya nggak terlalu banyak yang diambil. Kemudian tubuh kita juga akan memasuki satu proses yang disebut autofagi. Autofagi itu adalah proses di mana tubuh kita mendaur ulang atau membuang ya dan meregenerasi kembali semua yang tadinya nggak dipakai. Jadi termasuk protein didaur ulang juga. Itu ada proses itu namanya autofagi. Saya sepakat nih Bu dengan periode detox. Kan kalau kita belajar di gizi itu mendefinisikan karbo tuh apa sih sebagai sumber energi. Terus lemak itu sebagai cadangan energi. Nah, kalau misalkan seseorang yang mengalami obesitas, artinya kan dia kelebihan lemak di dalam tubuhnya. Lemak itu definisinya tadi kan sebagai cadangan energi. Nah, gimana cadangan energinya ini terpakai kalau sumber energi kita tuh selalu masuk gitu dalam tubuh kita. Jadi ya kapan keluarnya si cadangan energi ini, kapan dipakainya gitu kan sama tubuh kita. Nah gini, jadi ketika kita detox itu kan badan kita seperti dikasih peringatan ya, wah kalori dikurangin nih. Kemudian tubuh kita mulai melakukan penghematan sumber energi utama yaitu karbo kan, mulai dihemat. Nah badan kita juga tahu dari Tuhan tuh sudah menciptakan tubuh kita tuh sebagai mesin yang maha pintar deh ya. Udah ngatur dirinya sendiri asal kita nggak ngeblok dengan pola makan yang jelek ya atau kebiasaan yang buruk gitu kan. Nah jadi ketika karbohidrat mulai nggak bisa, udah cukup sekian, kemudian mulai mengambil sumber energinya dari protein itu yang ada di otot ya, diambil. Badan kita juga tahu dia nggak akan pakai semua karena kalau dia pakai semua nanti kulit kita keriput kan. Gitu. Belok dulu nih ke tempat lain. Makanya kalau dietin cuma ngurangin makanan, kenapa pada keriput kulitnya? Gitu. Nggak glowing ya? Nggak glowing karena nggak ada bantuan. Nanti kita sampai ke situ. Jadi ambil protein juga sampai batas tertentu. Sesudah itu baru dia ambil lemak. Jadi terakhir lemak dipakai. Cuma lemak kan nggak bisa langsung dipakai, nggak bisa langsung dikirim ke otak, gitu kan? Jadi harus dirubah dulu menjadi keton. Baru keton itu menyerupai gula ya, menyerupai glukosa, baru bisa dipakai oleh otak. Nah, ketika proses pembuatan keton itu mau dirubah supaya agak mirip-mirip glukosa itu makan waktu hampir sehari. Nah, itu yang suka bikin pusing. Itu biasanya hari ketiga baru keton dipakai. Gitu. Itu satu. Kedua, sel-sel lemak itu kan juga dia mengikat racun. Ya, diikat dia ada racun tadi artinya semua zat yang badan kita nggak butuh itu akan diperlakukan sebagai racun. Sel lemak itu gunanya dia untuk mengikat supaya racun-racun toksin ini tidak akan mengganggu tubuh kita. Diikat, makin banyak kan makin gemuk dong sel lemaknya gitu kan. Nah jadi dengan detox itu dengan semua zat-zat yang ada di buah-buahan dan sayur-sayuran ini si racunnya dipancing keluar. Antara lain itu dipancing keluar. Kalau udah mulai keluar, sel lemaknya mengecil kan, ya udah nanti badan kita langsing sendiri. Oh, jadi penurunan berat badan itu prosesnya ngeluarin racun dulu, baru bukan lemaknya. Kalau ya, lemaknya Bu, ya? aja dibakar akan terjadi pembentukan racun baru lagi. Jadi
sebentar akan kerasanya kayak turun berat badan, abis itu malah lebih parah, Iya. malah badan kita terus mulai kaku-kaku segala macam. Berarti gitu. yang minta-mintanya instan, racunnya aja belum keluar, apalagi lemaknya. Iya tuh, emang banyak orang maunya gitu, mau cepet. Aduh, kok lama banget. Nggak semua kalau mau apa ya, terutama untuk wanita, mau cantik, mau glowing itu mahal. Mahal waktunya, mahal ya uangnya juga ya sebenarnya Effort gitu. gitu ya Bu ya. Tapi kan nggak semahal daripada kita musik di apa di Vermaak di klinik gitu kan. Kalau kayak gitu kan nggak natural, nanti balik lagi, pasti akan turun lagi mukanya, mau ditarik-tarik sampai mana sih gitu kan. Dan nggak semua bagian kulit juga bisa diperlakukan seperti itu. Jadi memang semua itu harus berjalan dari dalam gitu. Jadi badan kita yang membantu glowing itu ya dari makanan-makanan ini. Gitu. Nah tadi balik lagi kenapa proteinnya, kenapa kalau kita dietnya banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi jadi bekerja dua nih si sayuran di si makanan ini ya, zat-zat yang ada di dalam makanan ini dia membantu memancing racun keluar. Kedua, gulanya itu langsung menggantikan sumber energi, jadi badan kita nggak akan pakai protein banyak. Gitu. Iya. Jadi kita tetap kenceng kalau orangnya ikut food combining gitu. Nah, kalau ada orang yang kayak seperti ikut diet vegan terus badannya kurus segala macam, itu mereka udah over. Ya udah over, menjalankannya tuh udah keterlaluan. Nggak boleh detox itu lebih dari 40 hari. 40 hari ya, itu harus dicatat ya, 40 hari maksimal. Itu maksimal. Ya, sesudah itu kalau kamu tetap melakukan karena masih kurang kurus nih misalnya ya, kamu bunuh diri. Gitu. Karena sebenarnya zat-zat yang tadi mau didaur ulang udah habis, kan tiap hari didaur ulang. Lewat 40 hari udah hitungannya ada seperti itu. Jadi kalau kita diet detox yang panjang itu bisa setahun 2 kali atau setahun sekali sebenarnya cukup. Di lain-lain waktu bisa ambil yang pendek-pendek seminggu untuk maintenance, karena kita kan nggak bisa kontrol pola makan kita setiap hari oke apa enggak gitu kan, nggak bisa. Ntar diajak makan keluar mungkin ini enak juga, nggak mungkin deh kita juga kalau hidup juga terlalu nggak mau ini nggak mau itu, nanti stres kan. Nikmatin aja gitu. Jadi kalau ada makanan enak kita tahu nggak sehat, selama kita nggak berlebihan, badan kita itu toleransinya luar biasa. Nanti sudah makan enak-enak begitu. Ini saya mau tanya nih. Kalau misalkan yang sudah menjalani diet detox itu yang cukup panjang gitu, katakan Berapa di atas hari? 7 hari atau bahkan sampai yang 40 hari itu, nah gimana ya cara kita tuh mulai, kan setelah itu pasti sudah mulai makan biasa lagi nih. Nah itu gimana cara biar kita pelan-pelan mulai memasukkan makanan lagi tuh tubuh kita. Transisinya ya. Transisinya juga harus pelan-pelan, karena kan badan kita, pencernaan kita kan istirahat cukup lama kan, nggak mencerna yang berat-berat. Jadi jangan langsung kita makan yang lemak tinggi, gorengan atau yang gulanya tinggi ya. Bergerak Karena banget gini, sih. ketika kita puasa itu laju metabolisme kita tuh pelan ya, pelan. Jadi ketika kita makan dia tuh nggak langsung ngikutin kecepatannya, ngikutin dengan mesti cepet. Kan makanan harus cepet dibakar, nggak bisa kelamaan ada di dalam lambung kita, kan harus cepet diproses gitu kan. Jadi ketika kita masuk ke waktu berbuka puasa itu laju metabolisme kita belum balik ke normal. Itu bahayanya kalau pola makan kita sesudah puasa itu langsung makan berat. Nah itu yang makanya banyak kalau di bulan-bulan puasa, terutama ya bagi yang muslim gitu, mereka kalau puasa kan kayak pesta, buka puasanya kan semua harus ada. Kalau nggak disediain marah-marah, katanya kok bulan puasa makannya biasa-biasa aja. Sakal. Tapi kan akhirnya apa? Banyak yang malah di bulan puasa malah pergi ke rumah sakit. Ya malah terus meninggal karena kena serangan jantung lah apa segala macam, karena ya itu badan kita belum siap, kita udah hajar dengan segala makanan. Itu hari-hari deh kalau kita bulan puasa lihat seperti itu ya. Sepertinya takut kelaparan, kan nggak boleh begitu, jadi harus bertahap. Terus kalau misalnya kan sering dianjurkan juga kalau ustadz mulai dengan makanan manis, pasti kan di iklan-iklan juga gitu, mulailah dengan yang manis. Tapi yang manisnya ini juga salah gitu, di iklaninnya sirup,
terus apa semua makanan-makanan manis, kue apa segala macam, bukan begitu. Itu kan juga diprosesnya di tubuh kita berat gitu. Apalagi kalau goreng-gorengan gitu kan. Oh, betul. Itu nggak usah di rumah saya deh, karyawan saya tuh kalau kudu tuh ada gorengan Kayaknya kalau buka kalau nggak ada puasa. gorengan tuh kayak kurang gitu. Kurang, ya. Sebenarnya kalau kami di keluarga saya sama anak sama cucu saya, kita udah biasa kalau buka puasa ya buah aja gitu, nggak ada taruh-taruh. Ya kadang-kadang ada yang ngirim kue-kue ya makan sedikit. Nah kayak seperti itu nanti kalau yang puasanya udah mulai mempraktekkan puasa yang panjang, biasanya nanti udah terbiasa kok. Kalau yang pendek-pendek itu yang masih suka ada banyak godaan. Kalau yang panjang nanti badannya udah nolak sendiri. Jadi penting juga ya Bu, membangun mindset sebelum kita tuh menjalankan detoxnya juga, agar setelah, katakan kita yang cuma 7 hari itu kan masih cukup pendek. Agar setelah itu nanti kita saat makan kembali itu nggak langsung yang kayak orang kesurupan gitu kan. Sakau. Panik. Sakau. Jadi penting banget kita udah ngatur mindset di awal ya, kayak tujuan kita mengikuti detox ini apa, mau seperti apa gitu ya. Nanti mungkin mesti harus apa namanya diingatkan juga bahwa kenapa nggak boleh langsung makan berat, karena itu tadi laju metabolisme kita masih pelan, kan masuk fase istirahat, hampir kayak istirahat gitu kan waktu puasa. Nah itu jangan kita pikir begitu buka puasa terus laju metabolisme kita ngikutin aja gitu kan makanan yang dengan apa makanan yang kita masukkan ke mulut. Itu perlu waktu. Kita sering ngukur apa sepertinya apa ya, kita memperlakukan tubuh kita misalnya dengan memilih makanan tuh kita pikir udahlah badan kita bisa kok gitu kan, udah dianggapnya semua juga lewat situ gitu kan. Udah nanti urusan badan kita nanti dia bisa memproses, nggak seperti itu gitu. Jadi kita juga harus tahu tiap-tiap fase apa di dalam saluran pencernaan kita tuh ada prosesnya, ada dari apa nggak bisa seperti ya maunya kita gitu. Jadi kita yang harus ngikutin cara kerja tubuh kita, bukan cara tubuh kita ngikutin maunya kita, dimasukin apa nanti tengah malam itu seperti saya dulu kan jam 3 pagi kan nggak gitu sebenarnya. Jam 3 kan udah sedang masuk fase istirahat ya, udah siap-siap mau melakukan pembuangan, kita baru makan makanan seperti gitu ya, makanya nggak sehat gitu. Jadi harus bertahap. Jadi bukan kok repot sih gitu kan, mesti kalau orang nggak ngerti. Jadi memang kita nggak boleh nganggap semua orang ngerti ilmu ini gitu. Jadi kita kalau buat yang awam ya kita harus pelan-pelan kasih pengertian, gini loh Bu atau Pak, kenapa harus buka puasanya pelan-pelan gitu, karena tubuh kita begini-gini, harus diberi ilmu itu gitu. Jadi dengan begitu kan mereka sadar, oh saya nggak boleh cepet-cepet makan yang seperti ini karena ini. Jadi harus pemahaman tuh perlu. Tuh. Gitu. Self love, merawat, mengikuti apa yang tubuh kita sudah bikin. Bukan semau-maunya dong. Nggak apa-apa orang pengen makan ini tengah malam gitu kan. Atau nggak apa-apa buka puasa kan tadi udah nggak makan seharian gitu kan. Balas dendam itu. Kan nggak gitu caranya gitu. Bu Endang, aku juga mau nanya nih Bu, kira-kira siapa aja sih Bu yang orang-orang yang boleh ikut diet detox ini, dan mungkinkah ada kategori-kategori orang tertentu yang tidak dianjurkan untuk ikut diet detox? Yang tidak dianjurkan dulu ya, yang punya penyakit yang berat ya, udah fasenya berat, mungkin kanker, kalau udah stadium 4 gitu saya nggak anjurkan, karena badannya juga udah penuh toksin ya. Jadi tadi seperti saya bilang proses untuk pengeluaran racun itu juga menghasilkan radikal bebas, takutnya nanti memperberat kondisi pasien gitu. Jadi tidak dianjurkan, walaupun mungkin bisa, tapi harus di klinik tuh, mesti dikelilingin sama ahli-ahli yang tiap detik ada perubahan tuh semuanya siap gitu loh. Jadi kalau dilakukan sendiri saya nggak anjurkan. Kemudian ibu yang hamil dan menyusui, memang banyak sih sekarang ya, saya juga lihat teman-teman saya juga hamil tapi dia puasa, yang menurut dia nggak apa-apa ya kalau dia merasa sehat sih oke-oke aja. Tapi kalau dari sisi saya tidak menganjurkan, karena si calon bayi ini kan juga perlu nutrisi terus kan gitu kan. Ya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya juga ibu hamil kan nggak harus puasa sebetulnya kan, juga maksudnya termasuk yang diizinkan ya kalau di agama.
Kemudian yang juga nggak boleh itu orang yang tinggal di daerah yang cuacanya sangat ekstrim dingin gitu, karena suhu tubuh kita turun waktu kita puasa. Jadi kalau udah cuacanya udah misalnya minus 40 derajat Celcius, ada Beku banget Bu. kota yang begitu tuh di daerah di Kutub Utara gitu. Jadi itu tidak dianjurkan. Kemudian juga kalau misalnya kita lagi overload kerjaan, lagi padat kerjaan yang menguras pikiran, menguras tenaga, itu juga tidak dianjurkan karena kita jadi kita lagi dalam keadaan stres. Ya, jadi puasa itu harus dilakukan pada saat kita sedang ada waktu, sedang agak santai sedikit gitu, nggak usah terlalu santai-santai amat, agak santai, jadi lagi nggak banyak pikiran seperti itu. Nah, yang dianjurkan tuh kalau misalnya kita mulai sering, kok belakangan ini mulai sering benar-benar flu, terus kok capek ya, nggak ada sebab gitu kan ya, padahal saya nggak ngapa-ngapain, terus kok nyeri-nyeri ini badan saya, terus misalnya apalagi problem kulit ya, itu termasuk yang dianjurkan, itu udah tanda kamu udah perlu detox. Berarti Bu, kalau untuk yang penderita diabetes gimana Bu? Kalau diabetes itu juga, kalau saya menganjurkan obat jangan di stop ya, karena apalagi kalau dia udah pakainya udah tahunan, itu nggak boleh di stop mendadak ya, harus dengan di bawah pengawasan dokter. Nah, tapi pengalaman saya sendiri waktu untuk ayah saya pernah sampai 400 sampai masuk rumah sakit. Kemudian kan di rumah sakit ada sekitar 10 hari kali ya. Setelah keluar dari rumah sakit kan belum turun normal 100%. Kemudian saya berikan ayah saya itu waktu itu masih food combining, saya belum belajar detox, jadi saya food combining, banyak sayur, banyak buah. Dalam waktu sebulan turun jadi 104. Nah, itu udah normal gitu untuk usia ayah saya waktu itu kan waktu itu udah 70-an. Gitu. Jadi dan buah-buahan itu aman untuk diabetes kalau dikonsumsinya perutnya kosong. Yang bahaya tuh kalau perutnya udah penuh nasi, udah penuh daging, terus makan buah. Nah itu karena makanannya busuk kan. Jadi itu yang menaikkan gula darahnya jadi naik gitu kan. Jadi jadi asid ya dalam tubuh kita. Bukan gula darahnya yang naik, badan kita jadi tambah asid karena banyak toksin. Nah itu seperti itu. Jadi kalau dikonsumsinya perut kosong atau setengah jam sebelum makan, itu aman karena fruktosa, jenis gula yang ada di buah itu dia nggak perlu insulin. Jadi kalau diabetes itu kan ada gangguan di fungsi insulinnya kan. Jadi kita kebanyakan disuntik insulin itu supaya gulanya bisa diangkut ke sel. Nah, karena nggak punya insulin, nah itu jadi problem, gulanya jalan-jalan terus ke pembuluh darah. Nah, kalau di si buah ini dia untuk si gulanya untuk bisa masuk ke sel, dia nggak perlu insulin, dia bisa jalan sendiri, berproses dalam waktu kurang dari 1 jam dia udah menghasilkan energi. Itu karena di buah itu ada karbon. Karbon itu bisa dibilang semacam tungku, jadi dia melakukan pembakaran itu sendiri. Jadi itu satu, terus ada enzimnya juga, jadi badan kita nggak perlu narik enzim dari dalam tubuh kita, jadi dia dicerna oleh enzimnya sendiri. Jadi banyak manfaat yang kita bisa dapat dari sayur dan buah. Berarti itu ya untuk penderita diabetes aman. Yang penting diperhatikan jangan makan buah itu justru pada saat udah kenyang makan, ya. Kan sering kita tuh buah itu dianggapnya sebagai dessert, cuci mulut, Cuci mulut. cuci mulut tapi ngotorin Cuci usus. mulut. Iya. Bener sih, cuci mulut bagian mulut tuh. Iya, bagian mulut tuang Bagian kulitnya. mulut. Udah saya bilang nanti cuci mulutnya pakai apa? Aduh, kamar mandi aja gosok gigi. Iya. Oke, nah mungkin ini terakhir Bu, buat teman-teman di rumah, tips dan trik untuk ikut diet detox nih, terutama untuk yang pemula nih Bu. Tips. Nah, tipsnya apa ya? Pertama yang tadi, mesti niat ya. Niat, kita ini ingin melakukan program detox ini untuk apa gitu. Kebanyakan nih yang mau ikut ini cuma untuk nurunin berat badan, gitu kan. Gitu. Padahal proses penurunan berat badan itu tidak akan otomatis serta-merta terjadi kalau badan kita masih penuh penyakit, masih penuh toksin. Gitu. Jadi kalau dia badannya toksinnya cuma sedikit, ya langsung akan terjadi penurunan berat badan. Pasti kan penurunan kalori akan turun berat badan. Tapi kalau di dalam tubuh kita masih banyak racun, badan kita beresin racunnya dulu. Gitu baru terjadi penurunan berat badan. Jadi pasti akan terjadi
Tapi pada setiap orang tuh nggak sama. Jadi tergantung kondisi toksisitasnya tuh seberapa besar ya. Jadi kalau semakin banyak toksinnya ya sabar gitu. Jadi jangan otomatis pasti ini kurus nih besok mau turun 10 kilo ya nggak bisa gitu. Badan kita tahu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Triknya ya ya dinikmatin aja bahwa kita punya satu tujuan bahwa kita mau sehat. Toh juga kita nggak menganjurkan ini dilakukan terus-menerus kok gitu kan. Harus dilakukan secara periodik, teratur. Jadi kalau seminggu mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali itu oke gitu kan. Diniatkan sebagai salah satu cara puasa gitu. Kalau udah biasa puasa, nah coba selama puasa itu makanannya lebih banyak sayur sama buah. Itu pasti akan terjadi proses detox gitu. Dan nggak akan terjadi proses detox kalau tadi buat cara buka puasanya kita seperti orang-orang sekarang ya jangan harap nggak akan terjadi. Kalau ini Bu, tips buat yang udah detoxnya tapi udah mulai di atas 7 hari nih Bu, misalkan ada yang sampai 14 hari 14 biar hari. kayak nggak bosen nih yang diminum misalkan atau yang dimakan cuma buah sayur aja biar nggak bete gitu hari-harinya gimana Bu? Oh bisa misalnya buahnya dibikin salad buah, sayuran juga dibikin salad buah, sayur, terus sayurannya juga mungkin bisa mau dibikin sup. Pokoknya tetap harus dibuat Variatif tetap gitu ada ya. sayuran sama buah. Salad buahnya berarti gimana tuh Bu? Komponennya, isinya? Apakah dengan yogurt atau Bisa bagaimana? boleh dengan yogurt, nggak apa-apa. Bisa. Yogurt yang 0% fatnya ya Bu ya? Nanti flavornya bisa kita kasih madu sedikit. Oh, itu masih boleh ya, Bu? Masih Ya, boleh kalau ya? udah di luar program detox ya boleh. Gitu. Karena selama lagi detox ya kita harus kalau udah bikin programnya gini ya begini gitu. Supaya orang nggak bingung ya. Nanti selesai dari sini dia mau tambah tadi salad buah atau salad sayur boleh aja. Atau nanti sayurannya dibikin atau ikut menu vegetarian juga bisa gitu untuk makan siang makan malam. Tadi pagi-pagi tetap buah. Pagi wajib buah. Wajib buah itu. Karena buah itu kan juga dia punya ada terutama buah utuh ya. Iya. Sebenarnya jus juga masih ada seratnya gitu. Cuman kalau yang buah utuh kan lebih banyak. Itu juga membantu untuk usus besar, untuk pembuangan dari dia kan kayak sapu ya, membuang kotoran dari usus besar. Kemudian juga air itu kan juga untuk mendorong kotoran lebih mudah keluar dari usus. Itu makanya dianjurkan pagi karena pagi memang badan kita sedang masuk ke fase pembuangan. Nggak bisa ditukar tuh. Pembuangan, kemudian masuk kita fase pencernaan mulai jam 12 sampai jam 8 malam itu waktunya makan. Kemudian jam 8 ke atas itu waktunya istirahat. Waktunya mulut kita yang istirahat. Karena badan kita mulai masuk ke fase pembuangan racun, terus juga asimilasi jadi zat-zat yang dari makanan tadi mulai diambil, ya zat-zat penting diambil yang nggak pakai mulai dikeluarkan. Nah, yang mau dikeluarkan ini yang disebut toksin itu. Nah proses pengeluaran toksin itu tadi selalu memunculkan radikal bebas ya yang kalau berlebihan itu berbahaya gitu. Jadi ya kita harus istirahat. Kalau kita misalnya jam-jam segitu, jam di atas jam 8 malam masih makan berat, energi badan kita jadi ke belah-belah ya, maksudnya terbagi-bagi ya. Ada saya mesti bersihin juga, mesti mencerna lagi gitu. Jadi harus tiap-tiap fase tuh energi itu harus fokus. Jadi kalau misalnya kenapa kita juga sudah menjadi kebiasaan, kayaknya memang sudah diatur sedemikian rupa. Malam itu memang harus istirahat karena fungsi detoksifikasi itu akan bekerja keras. Dia perlu energi, jadi jangan dipakai yang masih bergadang, masih makan dan sebagainya ya. Jadi nanti energinya jadi tidak full ke pembuangan. Oke Bu, saya mau cerita nih sedikit waktu pengalaman saya detox 3 hari. Nah kebetulan saya tuh tipe yang kalau tidur itu gampang kebangun gitu. Misalkan ada suara buka pintu atau buka lemari itu saya langsung bangun gitu. Nah akhirnya saya cobalah detox kan 3 hari. Nah waktu tuh di hari pertama itu saya nggak merasakan apa-apa tuh. Terus pas di hari kedua detox, itu mulai kayak jam 7, jam 8 tuh saya udah ngantuknya ampun-ampun. Padahal biasanya tidur tuh jam 9, setengah 10 gitu kan. Tapi di jam 7, jam 8 tuh bener-bener ngantuk. Tapi saya tahan-tahan kan sampai di jam tidur saya tuh di jam 9.
Nah, yang sebelumnya kan saya kayak tidur suara-suara dikit tuh bangun. ini Tapi nyenyak. pas nyenyak banget kayak deep sleep, bangun-bangun saya tuh udah karena alarm bunyi kan sholat subuh. Nah, itu kira-kira kenapa tuh Bu? Kalau kayak Ya gitu? karena kita udah pola makan kita sudah mengikuti maunya badan kita. Jadi badan kita yang ngatur sendiri memang waktunya tidur gitu. Oh. Mengikuti tadi tahap fase-fase Iya, jam ngikutin 8 ke fase. atas itu Udah mulai istirahat gitu. dengan dibantu ya dengan makanan seperti ini jadi apa ya, badan kita jadi gini, badan kita tuh akan bekerja dengan normal ya, yang dengan seharusnya dengan kodratnya itu kalau kalau kita bantu dengan makanan yang benar. Begitu kita makannya nggak benar ya dia kan jadi mengalami apa, congestion ya, ada stagnan gitu kan. Nah itu yang menyebabkan juga apa, sirkulasi darah jadi nggak bagus. Nah itu juga menyebabkan susah tidur. Terus Gitu. jadi karena kita membantu tubuh kita dengan makanan yang benar, jadi pembuluh darah kita apa, saluran apa namanya, ya pembuluh darah ya, sirkulasi darah kita jadi bagus. Apa, makanan badan kita banyak dapat gizi ya, lebih banyak dapat gizi. Jadi ya udah badan kita ngatur dong, waktunya tidur gitu ya. Kita nggak bisa lawan, berat banget kan. Iya, berat banget. Paksa nonton TV udah hilang lagi. Ya gitu. Jadi memang kuncinya adalah itu tadi, semua badan kita tuh akan Tuhan udah kasih ya kita, badan kita dengan semua perangkat yang luar biasa dan akan bekerja dengan maksimal ya untuk tubuh kita kalau kita nggak halang-halangin dengan makanan yang tidak baik gitu, dengan yang sifatnya banyak racun misalnya ya, atau kurang gizi. Badan kita cuma perlu gizi kok, badan kita nggak perlu ayam goreng, nggak perlu hamburger, semua makanan enak-enak, nggak perlu nasi padang ya. Badan kita cuma minta gizi aja. Oke. Ngomong detox, udah pada detox belum? Ya dong. Bu, saya mau nanya deh, saya penasaran. Jadi saya tuh kan punya jadwal untuk berolahraga nih, yang memang sudah rutin gitu. Nah, misalnya saya menjalani detox yang cukup panjang gitu, jangan kayak 7 hari atau 14 hari. Nah, itu gimana tuh? Karena tadi Olahraganya apa dulu? saya kadang yoga, kadang berlari gitu. Oh, mungkin kalau selama detox yang larinya di stop dulu. Yoga boleh, senam boleh. Terus jalan pagi boleh, jadi larinya mungkin diganti jalan kaki, itu boleh. Jadi jangan yang aerobik gitu ya, yang Nge-gym, Bu, nge-gym? nge-gym boleh, mau angkat besi, weightlifting Saya waktu itu hari boleh. ketiga nge-gym. Ya asal jangan yang sampai nguras energi, nggak apa-apa. Yang lari-lari, lompat-lompat itu jangan. Oh, kardio berat gitu nggak disarankan ya? Kalau mau ngangkat beban boleh, angkat beban kan juga ada ukurannya kan. Iya. Boleh, asal yang pokoknya gitu, nggak nguras energi. Oke. Dicoba tipsnya. Yoga juga bagus. Aku pernah ikut yang 5 hari. Oh. Paling rekor aku di 5 hari, Bu. Awal-awal memang pasti biasanya di hari pertama, hari kedua sih aku yang mulai merasa kayak kok menggigil, badanku kok kayak agak nggak enak. Tapi setelah melewati fase hari ketiga itu biasanya udah lebih lancar sih, kayak rasa lapar tuh udah mulai nggak berasa gitu loh. Awal-awal mungkin iya gitu ya. Sakau. Iya, sakau udah kayak ngeliat makan kok kayaknya enak gitu. Memang. Tapi kalau udah lewat hari ketiga ternyata udah biasa aja gitu, Bu. Nggak Karena sebetulnya kan yang lapar tuh otak kita, bukan perut kita gitu. Jadi kalau memang ada makanan yang tadinya kita juga nggak lihat biasa-biasa aja kan. Tapi saat detox tuh kayaknya enak ya. Iya bener, Bu. Lapar mata. Dikirim sinyal dari otak berarti itu ya, Bu, ya berarti. Iya. Bukan sebenarnya yang lapar tuh otak kita, bukan perut. Jadi kenapa ya kalau orang yang balik lagi tadi kan ke awal kita ngomong obes, kenapa orang obes kok lapar melulu? Itu kalau dia makanannya nggak bergizi kan. Iya. Jadi ketika tidak bergizi itu kita makanan itu udah melewati sensornya di belakang otak kita nih, hipotalamus. Si kelenjar itu langsung kasih sinyal ke otak, kasih informasi yang masuk tuh ini. Terus badan kita nandain, kok nggak ada yang gue butuhin ya, gitu kan? Iya. Dari otak langsung kasih sinyal, itu cepat kerjanya. Itu makanya luar biasa tubuh kita gitu, cepat kasih sinyal ke organ badan lain, termasuk ke pencernaan, lapar. Makan lagi, terus kita makannya begitu lagi, misalnya makan coklat, makan roti, apa segala macam, nggak bergizi lagi kan? Iya. Tandain lagi, yang masuk ini. Lu kan nggak ada yang buat saya, gitu kan?
lapar lagi tadinya kita makan lagi gitu. Tapi coba kalau kita misalnya lapar kita makan sama yang bergizi, terus makannya pelan-pelan, bukan pelan-pelan amat, tapi jangan terburu-buru gitu kan. Kenapa misalnya makanan cuma sebegini, kenyangnya lama? Karena kita dapat gizinya. Iya, iya. Ya itu sebabnya badan kita tuh cuma perlu gizi, bukan perlu jenis makanannya. Pesan kalau misalnya kayak kita makan cake atau kita makan ciki-ciki kan mecin-mecin tuh mau sebanyak apapun kok kayaknya nggak kenyang-kenyang gitu kan. Ya itu karena Pengen terus. Iya. otak kita udah nanda ini nggak, kok ini yang masuk gitu kan, saya nggak butuh gitu loh. Jadi kalau begitu kebutuhannya terpenuhi, makannya cuma segini juga udah kenyang. Dan kalau kita kenyangnya 4 jam itu normal, karena memang di selama 4 jam tuh memberi rasa kenyang. Setelah itu memang lapar, ya makannya juga jangan dipenuhin lagi sama makanan yang apa sih istilahnya, makanan junk food gitu. Oke, kita udah banyak banget nih mendengar referensi, tips dan trik, bahkan pencerahan-pencerahan kenapa ya kok begini, kenapa ya kok begitu dari pakatnya langsung. Nah, buat teman-teman di rumah kalau misalkan mau diet atau mau turun berat badan, jangan lupa belajar dulu dari pakarnya. Jadi jangan asal supaya tetap tubuh kita sehat. Nah, itulah definisi dari self-love tadi ya. Kita merasakan tubuh kita, merenungi tubuh kita, dan tetap mensupport tubuh kita untuk bekerja sebagaimana kodratnya. Jangan sampai kita semua mau tubuh kita mau diapain, tapi kita harus dengarkan tubuh kita butuh apa. Oke, terima kasih banyak Bu Anda. Sama-sama. Semoga ya hari ini. Semangat Bu Andang. Oke, sebelum kita tutup, kita mau closing jargon dulu nih Bu. Jargonnya bincang sehat. Sehat itu menyenangkan. Bebas gayanya mau gini, mau gini. Gaya ala Bu Andang. Oke. Bincang sehat. Sehat itu menyenangkan.